Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu tentang hukum Dalton atau hukum kelipatan perbandingan. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Ahli kimia John Dalton menyatakan bahwa bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur tersebut adalah tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam kedua senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya sebagai berikut. Antara unsur N, nitrogen dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa, yaitu N2O dan NO. Massa N yang bereaksi sebanyak 28 gram, massa O 16 gram. Jika dibuat perbandingan menjadi 7:4, masing-masing ini dibagi dengan 4. 28 dibagi 4 hasilnya 7, 16 gram, ini dibagi 4 hasilnya 4. Jadi didapat perbandingannya 7:4. Kemudian pada senyawa NO, massa N-nya 14 gram, massa O-nya 16 gram. Jika masing-masing dibagi 2, 14 dibagi 2 menjadi 7, lalu 16 dibagi 2 menjadi 8. Perhatikan hasil perbandingannya. N-nya itu massanya menjadi sama, yaitu 7 dengan 7. Maka didapat perbandingan massa O pada kedua senyawa tersebut bisa dituliskan sesuai hasil yang didapat. N-nya sudah sama 7, maka perbandingan O-nya adalah 4:8. Atau jika diperkecil menjadi 1:2. Itulah maksud dari hukum Dalton atau hukum kelipatan perbandingan. Hasil yang didapat adalah bilangan bulat dan sederhana, 1:2. Berikut ini kita lihat contoh soal penerapan hukum Dalton. Soal yang pertama, unsur X dan unsur oksigen dapat membentuk senyawa XO dan X2O3. Pada massa X yang sama, ditanyakan perbandingan massa unsur O pada kedua senyawa tersebut. Perhatikan senyawa yang dibentuk, yaitu XO dan X2O3. Di sini ada kata-kata pada massa X yang sama. Jadi jumlah atom X-nya kita samakan. Di sini 1 atom X, di sini 2 atom X. Jadi yang atas ini senyawanya dikali 2, sedangkan senyawa yang kedua itu dikali 1 jumlah atom-atomnya. Jika dikali 2 menjadi X2O2. Sedangkan senyawa yang kedua ini dikali 1, X-nya menjadi 2O3. Jadi perbandingan O-nya adalah 2:3. Jadi dari dua senyawa ini perbandingan massa dari oksigennya tinggal dilihat dari jumlah atom oksigennya, yaitu 2:3. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua, unsur A dan B dapat membentuk senyawa yang masing-masing mengandung 50% dan 60% unsur A. Yang ditanyakan adalah perbandingan massa unsur B jika massa unsur A-nya tetap.
Kita lihat di sini ada senyawa ke-1 dan senyawa ke-2. Senyawa ke-1 kita bandingkan A banding B. A-nya 50%, pasti B-nya juga 50%. Jadi 50 banding 50 karena jumlahnya harus 100%. Jika disederhanakan menjadi 1 banding 1, semua dibagi 50. Pada senyawa yang kedua, unsur A-nya diketahui 60%. Berarti perbandingan A banding B-nya, A-nya 60%, pasti B-nya 40%, karena jumlahnya harus 100%. Jika diperkecil dibagi 20 masing-masing menjadi 3 banding 2. Kemudian yang ditanya pada soal ini adalah perbandingan massa unsur B jika massa A-nya tetap. Dilihat di sini perbandingannya adalah 1 A-nya pada senyawa kedua adalah 3. Kita buat supaya jumlah A-nya tetap atau sama. Kita buat sama-sama menjadi 3. Jadi pada senyawa yang ke-1 itu dikali 3. Dan pada senyawa yang kedua ini karena sudah 3 maka dikali 1. Jika dikali 3 maka ini menjadi 3 banding 3. Sedangkan pada senyawa yang kedua ini karena dikali 1 maka hasilnya tetap yaitu 3 banding 2. Ini adalah A banding B. Jadi A-nya sudah tetap sama-sama 3. Yang ditanya adalah perbandingan massa unsur B. Jadi jawabannya perbandingan massa unsur B itu tinggal dilihat pada senyawa 1 dan senyawa 2. Hasilnya ini adalah 3 banding 2. Jadi jawabannya adalah 3 banding 2. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga terdapat unsur karbon dan oksigen. Jika bereaksi dapat membentuk dua macam senyawa yaitu CO dan CO2. Ini adalah karbon monoksida, CO2 adalah karbon dioksida. Jika massa C dalam CO dan CO2 adalah sama, kemudian massa O dalam CO diketahui sebanyak 8 gram. Yang ditanyakan adalah berapakah massa O pada CO2. Kita lihat dulu di sini diketahui dua macam senyawa yaitu CO dan CO2. Perbandingan C dan O-nya ini adalah sama-sama 1. C-nya 1, O-nya 1. Jadi perbandingannya 1 banding 1. Pada senyawa CO2, C-nya 1, O-nya 2. Jadi perbandingannya 1 banding 2. Karena C-nya ini sudah sama-sama 1, maka bisa disimpulkan bahwa perbandingan O, massa O dalam kedua senyawa yaitu CO dan CO2, perbandingannya adalah diambil dari sini 1 banding 2. Jadi jawabannya adalah ini 1 banding 2. Setelah mendapatkan perbandingan ini, kemudian baru lihat massanya. Dalam CO massanya adalah 8 gram. Berarti dalam CO ini diketahui massanya 8 gram. Mencari massa dalam CO2 tinggal dikali 2 saja karena perbandingannya 1 banding 2. Jadi pada CO2 jawabannya adalah 2 dikali 8 gram. Hasilnya adalah 16 gram. Itulah massa O pada CO2. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang keempat. Pada soal yang keempat terdapat unsur P dan Q bereaksi membentuk dua macam senyawa.
Senyawa ke-1 masanya 14 gram, mengandung 6 gram unsur P. Sedangkan senyawa kedua masanya 44 gram, mengandung 32 gram unsur Ki. Yang ditanyakan adalah perbandingan unsur Ki dalam senyawa ke-1 dan ke-2. Kita buat tabel seperti ini. Senyawanya ada dua, yaitu senyawa 1 14 gram, lalu senyawa 2 44 gram. P pada senyawa 1 adalah 6 gram. Jadi diketahui P-nya 6 gram, pasti Q-nya adalah 14 dikurang 6. Jadi hasilnya ini Q-nya didapat 8 gram. Kemudian pada senyawa kedua, masanya 44 gram dan Q-nya diketahui 32 gram. Pasti P-nya sebanyak 44 dikurang 32, hasilnya 12 gram. Itu langkah pertama. Kemudian yang ditanya adalah perbandingan unsur Ki pada kedua senyawa tersebut. Untuk menentukan perbandingan unsur Ki, maka unsur P-nya itu masanya harus dibuat sama. Ini ada 6 gram sama 12 gram. Maka yang atas ini kita kali 2. Tujuannya supaya P-nya menjadi 12 gram. Di sini ditulis lagi P-nya menjadi 12 gram. Lalu Q-nya menjadi dikali 2 juga menjadi 16 gram. Sedangkan pada senyawa yang kedua, karena ini sudah 12 gram, jadi ini dikalikan 1. Jadi P-nya sama-sama 12 gram, Q-nya juga tetap 32 gram. Yang ditanyakan adalah perbandingan Q-nya. P-nya sudah sama-sama 12, maka Q-nya adalah 16 gram dibanding dengan 32 gram. Kita tuliskan di sini 16 dibanding 32. Jika diperkecil menjadi 1:2. Inilah jawabannya, perbandingan unsur Ki pada senyawa 1 dan 2. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini tentang hukum Dalton atau hukum kelipatan perbandingan telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 2 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Soal yang ke-1, unsur X dan Y dapat membentuk 2 senyawa. Senyawa ke-1 mengandung 25% unsur X dan senyawa kedua mengandung unsur Y sebanyak 50%. Yang ditanyakan adalah besarnya perbandingan unsur Y pada senyawa 1 dan 2. Kemudian soal yang kedua, unsur A dan B bereaksi membentuk 2 macam senyawa. Pada senyawa ke-1, unsur A sebanyak 1,4 gram bereaksi dengan 3,2 gram unsur B. Pada senyawa yang kedua, unsur A sebanyak 0,7 gram bereaksi dengan 0,4 gram unsur B. Yang ditanyakan adalah perbandingan unsur A pada kedua senyawa tersebut. Ini mengerjakannya sama dengan contoh soal nomor 4. Dibuat tabelnya dulu, lalu unsur B-nya masanya harus disamakan.